Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 06 SMJE 035 akan memaparkan materi yang berjudul Strategi Seleksi dan Penempatan Sumber Daya Manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas pentingnya seleksi dan penempatan sumber daya manusia. Yang akan dibahas pertama yaitu pendahuluan, 2 pengertian seleksi dan penempatan, 3 tujuan, 4 strategi, 5 tantangan dalam seleksi dan penempatan, 6 contoh soal dan pembahasannya. Seleksi dan penempatan sangat penting karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Dengan demikian, proses seleksi dan penempatan yang tepat membantu organisasi mendapatkan karyawan yang kompeten dan sesuai dengan budaya kerja. Namun, faktanya masih banyak perusahaan mengalami tingginya turnover dan turunnya produktivitas karena salah dalam menyeleksi dan menempatkan karyawan. Menempatkan orang yang salah di posisi yang salah dapat menyebabkan biaya pelatihan meningkat, konflik internal, dan bahkan kerugian bisnis. Seleksi adalah proses sistematis untuk menyaring dan memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar kerja guna mengisi posisi tertentu, dengan tujuan menemukan individu dengan kompetensi, kepribadian, dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta mengurangi risiko kesalahan rekrutmen. Berikut tahapan umum seleksi. Yang pertama, screening dokumen lamaran. Yang kedua, tes kemampuan. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang. Yang kelima, keputusan akhir dan penawaran kerja. Penempatan adalah proses menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi ke dalam posisi kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Tujuan utama penempatan: 1. Menyesuaikan kompetensi karyawan dengan tuntutan pekerjaan. 2. Mendukung pengembangan karir dan motivasi kerja. 3. Memastikan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, hal yang dipertimbangkan dalam penempatan: yang pertama, skill dan pengetahuan. Kedua, minat dan kepribadian. 3. Kesesuaian budaya kerja. Dan 4. Potensi jangka panjang. Selanjutnya, tujuan strategi seleksi dan penempatan. Yang pertama, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat berdasarkan prinsip the right man in the right place yang menjadikan dasar utama strategi SDM, lalu memastikan kecocokan antara kompetensi individu dengan kebutuhan jabatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Jadi karyawan yang sesuai dengan pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien dan mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan kualitas output. Selanjutnya yang ketiga, menurunkan biaya perekrutan dan pelatihan ulang. Seleksi yang tepat menghindari rekrutmen berulang akibat turnover tinggi, dan penempatan yang akurat mengurangi kebutuhan pelatihan tambahan. Selanjutnya tujuan yang keempat, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Penempatan yang sesuai dengan minat dan potensi membuat karyawan betah dan mengurangi niat resign karena merasa salah tempat. Dan tujuan yang terakhir yaitu membangun tim kerja yang solid dan kompeten. Dengan strategi seleksi dan penempatan yang tepat, perusahaan bisa membentuk tim yang saling melengkapi dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya kita akan membahas strategi seleksi SDM. Di sini ada 5 strategi seleksi SDM. Yang pertama, analisis kebutuhan SDM atau job analysis, yaitu menentukan posisi apa yang dibutuhkan dan menyusun job description dan job specification sebagai dasar proses seleksi. Strategi kedua yaitu menentukan sumber rekrutmen. Untuk internal bisa dari promosi atau rotasi karyawan yang sudah ada, sedangkan dari eksternal bisa dari iklan lowongan, website karir, media sosial, atau job fair. Strategi ketiga adalah menyusun alat dan metode seleksi yang efektif seperti tes kemampuan atau pengetahuan, tes kepribadian dan psikotes, simulasi kerja, wawancara terstruktur, atau assessment center untuk posisi strategis. Selanjutnya yang keempat, menilai kesesuaian kompetensi. Cocokkan antara hard skill
seperti kemampuan teknis, soft skill, contohnya seperti komunikasi, kepemimpinan, dan lain-lain, dan nilai pribadi dengan nilai perusahaan. Dan strategi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan seleksi secara objektif. Gunakan data hasil tes dan wawancara, libatkan juga manajer lini dan tim HR secara kolaboratif. Setelah membahas strategi seleksi SDM, kemudian kita akan membahas strategi penempatan SDM. Di sini juga ada 5 strategi penempatan SDM. Yang pertama, berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi. Jadi penempatan dilakukan setelah mempertimbangkan hasil tes, wawancara, dan asesmen. Menempatkan karyawan di posisi yang sesuai dengan kompetensi dan karakteristiknya. Strategi yang kedua, memperhatikan minat dan potensi karyawan. Penempatan ideal juga mempertimbangkan minat pribadi, gaya kerja dan kepribadian, dan potensi pengembangan jangka panjang. Lalu strategi yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, yaitu karyawan ditempatkan di unit kerja atau divisi yang sedang membutuhkan. Lalu menghindari overstaffing atau penumpukan tenaga kerja di satu bagian. Strategi selanjutnya, mendukung jalur karir dan pengembangan SDM. Penempatan bisa menjadi bagian dari career path planning, job rotation, dan talent mobility program. Kemudian strategi yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi penempatan. Selanjutnya, ada tantangan dalam seleksi dan penempatan. Yang pertama yaitu informasi kandidat yang tidak akurat. Kedua, bias dalam proses seleksi. Ketiga, keterbatasan data dan alat penilaian. Keempat, ketidaksesuaian budaya kerja atau culture misfit. Dan yang kelima, waktu dan biaya seleksi yang tinggi. Berikutnya ada contoh soal. Soal yang pertama yaitu, mengapa strategi seleksi yang tepat sangat penting dalam proses manajemen sumber daya manusia? Pembahasannya yaitu, strategi seleksi yang tepat sangat penting karena berfungsi sebagai fondasi dalam membangun organisasi yang produktif dan efisien. Seleksi yang akurat memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, baik dari sisi keterampilan, teknis atau hard skill, maupun kemampuan interpersonal atau soft skill. Hal ini akan berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kerja, serta perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan ulang atau mengganti karyawan yang tidak bertahan lama. Contoh soal yang kedua yaitu, bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa penempatan karyawan mendukung pengembangan karir dan tujuan organisasi. Pembahasannya yaitu, perusahaan dapat memastikan penempatan karyawan mendukung pengembangan karir dan tujuan organisasi dengan mengintegrasikan proses penempatan ke dalam perencanaan karir jangka panjang atau career path planning. Salah satu caranya adalah melalui rotasi jabatan dan program talent mobility yang memberikan pengalaman kerja lintas fungsi agar karyawan dapat mengembangkan kompetensi secara holistik. Kesimpulan dari pemaparan ini menunjukkan bahwa strategi seleksi dan penempatan SDM yang tepat sangat penting untuk memastikan individu yang direkrut tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga selaras dengan budaya dan tujuan organisasi. Proses ini berperan besar dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan retensi karyawan, serta membentuk fondasi tim kerja yang kuat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa sumber materi yang kami jadikan sebagai landasan dari materi pembahasan kami. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan kami. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan juga dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Thanks for watching.